Nicholas, please lead the platform for Good afternoon, everyone, friends, students, and colleagues. It's a great pleasure for me to be here. For several times already into AIESEC. And my presentation is titled Unlocking the Demographic Dividend. And I'm going to, like William said earlier, we have to have something. We have to be brave to say something, right? So I'm going to say clean growth is one of the ways to unlock, to thrive in terms of making the Indonesia last. Okay. As mentioned or introduced by the host earlier on, I work at Coventry University, but I was also a student. I came here in the UK in 1997 as a master's student, and I joined AIESEC. I was the, it's like you, the panitia of AIESEC. Oh. 2005 maybe, and then I was part of the referees of the papers, because at that time, I think around 2012, 13, we were really, really rich. So thanks to Gabrieli. So we invited some students from Indonesia. So we picked 10 best papers and then fly the authors to the UK to attend AIESEC for free. So yeah, that's fantastic. We're still rich, but we now sort of divert our money for other things. My background is actually engineering, as you guessed from my title, title of my talk. And then I spent my last probably 11 years in the business and management area. So I'm a professor of sustainability and supply chain management. I used to work at Cranfield University. Anyone knows Cranfield? Well, some of you. I had no idea before I came over to the UK, because Cranfield University was post-grad only university, so it wasn't well known. And yeah, so what I'm going to do is, of course, this is the end of the presentation, the end of the day, the end of AIESEC, and all of you will be very, very familiar with Indonesia Emas, so I don't have to go into detail of this. But one of the criteria, or one of the conditions, so that then we can have Indonesia Emas, is obviously the bonus demografi, bonus demografi, or demographic dividend. Where working age population is a lot higher than the population of children and elderly. So here are some of the facts, very common facts. Highest productivity, accelerated economic growth, and more importantly, becoming the springboard to elevate Indonesia into a top 5 global economy by 2045. Okay, so the critical conditions, how are we going to get there? That's the quick questions, isn't it? What is needed to reap this dividend? So number one, it's going to be good governance. So a few things, according to me. The first one, that we have to have a stable governance, stable society, yeah? And then with that stable society, stable governance, hopefully we'll have job availability and also lots of investment to absorb the growing workforce. So as you know, the workforce is going to grow rapidly, and of course the last condition is going to be high quality human resources. Yeah, I'm sure you agree with me. And again, as you earlier mentioned, that one of the most important criteria to achieve this is by having good health, isn't it?
So you've been influenced early on that if you want to be part of Indonesia Emas, we have to be, or you have to be healthy. The next 20 years for me, I'll be 70 years plus. So I'm not part of this Indonesia Emas anymore. But certainly you are, or you will be part of this Indonesia Emas in 2045. So the first thing that you need to be healthy. And secondly, and because the first one has been taken by Wu Yuyun, I'm going to talk more on the second part of this, which is aptitude and attitude. Yeah? I deliberately choose these two words, aptitude and attitude. But for sure, when you are here, and the majority of you probably get a scholarship from LPDP, right? Or some form of sponsorship from your parents, probably. But the fact that you are here, surely you've got a very good attitude. You've got skills, you've got talent, you've got language, yeah? Know-how, ability, and hopefully you will maintain your good attitude. And here's my 2 cents. I'm going to talk about 2 things, and one is about the foreseeing economy, the growth of economy to achieve Indonesia Emas, and secondly, how we're going to leverage on human resources for the demographic dividend. What kind of growth do we want? So we want economic growth towards Indonesia Emas, but what kind of growth do we want? Number one, we want the economic growth that enhances productivity and well-being while minimizing environmental impact. Okay, so I'm a professor of sustainability, so that's going to be number one, in my opinion. Okay, so grow, we want economic growth because otherwise we have no money if we don't grow economically. But please choose anything that you want to grow by minimizing environmental impact, pollution, greenhouse gases, while we achieve our productivity and well-being. Secondly, economic growth that respects limits of our nature. Okay, so when you think about how you want to grow, think that your nature is limited. Yeah? And if possible, we restore that nature but not deplete it. And here we go. These are all about clean growth. Okay? So clean growth. Clean growth, imagine that you want to run a business. And the formula for running a business is very simple, right? What is the formula? You want to get profit, right? If you want to grow economically, you need to have profit. And the formula of profits equals revenue minus cost. In the next 20 years, you'll see that if you're doing it cleanly, you will be paid. If you don't do it properly, if you pollute your environment, you're going to be hammered with cost. And how that cost, how does this cost come from? From where? From regulation, from law. Yeah? In the future, a lot more regulations and law will come to us to ensure that we don't pollute the environment. And therefore you can choose one of these two. You want to increase revenue, do it cleanly. You want to reduce the cost, yeah? Reduce your pollution too. What can you do? This fact about increasing cleanliness and reducing pollution is now a must. In the past, when I was still in Indonesia, before 1997, I always think, nah, not going to happen. we do it here, but when we go home, we come back to our culture. We come back to our habits, right? But then, 10 years after I came back, I got my first kid, a child, and then by accident accidentally, I threw something from the window of my car. And my kid was really, really angry with me. So I think, wow, this is interesting, because whatever you learn here is something new. I'm sure you learn a lot here. So when you go home, keep it. Don't go back to your own habit, okay? So that's what I'm talking about. Shift from a nice to have to a must have.
in the next 20 years, you will see that a lot more about a must, not enough about the nice to have. So examples of clean growth, you probably heard about circular economy. Have you heard about circular economy? Yeah. Green technologies, how to generate biogas from, maybe from food waste. Okay. Clean energy, green services, a lot more things. So how will clean growth harness Indonesia's demographic dividends? How do you think, if I try to persuade you to move on to clean growth, what is it to do with demographic dividends, do you think? Any idea? Any idea? Maybe you can have mine. I know it's almost 5 o'clock, so I thought it would be better than ngantuk. Why do you think, how will clean growth harness Indonesia's demographic dividends? My name is Theo from UCL, University of London. So I think clean growth, if we talk about the international market, I believe like Indonesia can be kind of a sandbox for experimenting of this kind of clean technology. We can do it cheaply. Then, when we have the technology, we can like export it. So Technology, isn't it? yeah. So like we exporting the technology and maybe also the high skill worker. Any more from you? You seem to want to answer. Natsila, thank you. Technology, that's the key word from you. Hi, I'm Abigail. I study an MSc Engineering for Biomedicine in Imperial. I thought that maybe clean growth can harness Indonesia's demographic dividend by opening up space to absorb the manpower that Indonesia has. Yeah, exactly. So that would be one thing. These two links together, isn't it? Yeah. The more technology you create, the more innovation you create, the more demand for this dividend, the demographic dividend. Okay? So that's the idea actually. And that's the reason why I'm trying to persuade you to move on to something new called clean tech. So leveraging Indonesia's productivity population into clean energy, innovators, green entrepreneurs, and also sustainability leaders. So these are some of the examples that you can try. Think about. Yeah, you can think about, you can try all of these: renewable energy, circular economy, green transportation, sustainable agriculture, climate technology and digital, ecotourism, hotels. If you are not techie, if you're not scientists, you want to work in service industries, there are a lot more you can do in service in leveraging the green technology and also clean growth. So, here are 4 reasons why clean growth matters. Number 1, innovation. Clean growth will require innovation. If we need innovation, we need technology, we will open up jobs creation. Be they our own jobs or in absorbing jobs for people. And it will then create environmental equity. What do I mean by environmental equity? Ada perusahaan yang pakai air sebanyak-banyaknya, anak aja buat bagian, kan nggak equity namanya. Ada perusahaan yang membuang sampah sembarangan, saya buang sampah setengah mati, dia enak aja buang sampah sembarangan. Nah, kalau di depan, ke belakangnya nanti kita sudah punya clean growth yang benar-benar subur dan tumbuh, maka tidak ada lagi yang cemburu, semua bisa lebih equity lagi. And finally, sorry, there are a lot more. I only picked 4. It's 5 o'clock, or almost 5 o'clock already. So I'm going to pick 4, which is clearly linked one another. Green financing. So di kemudian hari banyak sekali financing organization, bank, yang memberikan kemudahan-kemudahan finansial terhadap bisnis yang mengarah ke arah green growth. Ada yang kuliah finance nggak di sini? Ada yang bisa ngomong green financing? Silakan Pak ngomong. Oh iya. Ya, S1 saya finance, Pak.
finance ya. Jadi Bener nggak saya tadi mikir kayaknya kok tambah lama tambah banyak ya financing company yang mikirin green. ya, kebetulan saya S1-nya Finance, S2 saya Sustainability and Business di University of Leeds. Saya bekerja di Otoritas Jasa Keuangan. Yang kita lagi ngembangin Green Finance dulu. Jadi Green Finance pada intinya adalah financing atau dana yang disalurkan untuk advocate atau enforce project-project yang sifatnya sustainability. Di Indonesia tidak hanya soal green, tapi kita juga soal sustainable. Indonesia udah nerbitin GTI, kita juga nerbitin Sustainable Finance Taxonomy, yaitu juga salah satu leveraging gimana caranya the importance of green financing, sustainable financing itu jadi bagian yang penting bagi pebisnis, investor, dan policy makers di Indonesia. Di UK aja yang paling sederhana kan EV itu kan. Ya. EV itu sudah sekarang kurang lebih hampir 10 tahun di UK. Itu langsung begitu EV-nya keluar, kita langsung dapat benefit ini, benefit itu, kita bisa nggak perlu bayar pajak segala macam. Itu udah clear sekali dari pemerintah memberikan insentif. Artinya apa? Artinya pengusaha-pengusaha yang mau bermain di EV, dia akan merasa enak ya main di EV ya. Dapat insentif terus dari government. Okay, so here are some of the things why green growth matters in terms of driving innovation and skills development. Yang ketiga yang paling penting, development in green infrastructure, digitalization, and low carbon technology can stimulate STEM. Ya, tapi jangan kecil hati ya teman-teman yang bukan STEM. Tadi sudah dikatakan juga sama Pak, saya dari event yang satu lagi di UCL, ada LPDP kan. LPDP sekarang lebih meningkatkan lagi STEM-nya. Gak apa-apa, STEM yang berurusan dengan clean growth, nanti dibarengi juga dengan orang yang belajar bisnis model untuk membuat clean growth, dibiayai kok sama LPDP. LPDP, saya baru bisa tahu tadi, duitnya 150 triliun katanya, yang tidak diutip-utip. Apa dulunya? Investment fund, betul. Baik. Dan karena itulah saya katakan di sini, kalau ada clean growth, kalau kita push clean growth, inovasinya akan jalan, maka inovasi-inovasi itu akan memerlukan research-research di bidang STEM, sehingga lebih banyak lagi orang yang nanti bisa masuk ke arah sana. Dengan demikian, future job-nya akan lebih terbuka. Ya, kita hanya ngomongin peluang sekarang ya. Tapi kalau kita nggak ngomong peluang dari sekarang, ya terlambat nanti sudah 20 tahun. Ya kan? Sekarang kita bisa berbicara masalah creating future-proof jobs, high employment potential, labor intensive, because of this industry's new technologies will come out. Yang saya katakan tadi, protect natural resources for generational equity. Tadi saya bilang environmental equity, ini juga penting. Clean growth preserves natural ecosystems while generating income. Ecotourism, sustainable fisheries, regenerative agriculture. Jadi keadilan itu, equity itu akan bisa lebih nyata lagi kalau kita melakukan clean growth atau growth kita itu secara clean. Dan yang terakhir, unlocking international financing and markets. Oke, tadi yang pertama, bagian yang kedua, sekarang Anda, kita, saya di sini, we have a purpose, ya kan? Kita di sini bukan cuma duduk, kuliah. Tadi saya paling tertarik lihat poster Anda yang dibuat yang pulang terus bisa berguna. Tanya apa kalau kamu di bawah lupa saya ada posternya kan di depan sini. Apa purpose apa gitu? Nggak tahu. Jadi Anda pulang akan sudah mendapat pekerjaan atau apa gitu lah. Itu penting banget kan proses. Saya dulu kuliah di UK nggak pernah bermimpi punya seperti itu yang ada sekarang ini. Luar biasa. Kita semua di sini punya purpose masing-masing. Nah, ini resep saya, adik-adik semua. Saya bisa bertahan di sini karena 5 ini. Yang pertama adalah adaptability. Saya mendapat kesempatan untuk master setahun dibiayai oleh Grantham University.
Namun saat itu keadaan Indonesia tidak bagus, sehingga saya lulus master itu tahun 1998. Anda tahu apa yang terjadi 1998 kan? Ya, saya informasi. Itu membawa blessing in disguise pada saya. Di satu sisi saya nggak bisa pulang, bisa aja kalau mau pulang ya. Cuman kan sayang sudah di sini nggak bisa bekerja di sini atau harus melalui tahap yang sulit lagi. Jadi akhirnya saya masuk PhD karena saya ingin perpanjang umur saya di UK. Ya. Tapi bukan itu poin saya. Poin saya adalah bagaimana saya bisa beradaptasi dengan segala kekurangan, ya, dan itu bisa membuka pintu-pintu karir ke depannya. Meskipun karir saya, Anda bilang, hanya dosen, betul hanya dosen. Cuman saya pikir karir ini yang saya mau, dan kalau bukan karena adaptability, saya mungkin tidak bisa, atau saya mungkin akan melaluinya lebih sulit lagi. Oke. Jadi yang pertama adalah segala sesuatu itu uncertain. Jadi bagaimana kita bisa embrace uncertainty, kemudian kita melihat pintar-pintar mengambil tindakan dengan cepat, jangan terlalu lama. Begitu kita kira-kira nggak cocok, kita ganti direction. Ya. Rapid learning, feedback, kita tahu, adjust, kemudian repeat atau tidak kita lakukan. Itu yang saya bisa sampaikan, dan ini sangat penting di 20 tahun ke depan. Adik-adik, 20 tahun nggak lama. 20 tahun nggak lama. Anda sekarang umur berapa nih? Antara 20 sampai 30 tahun ya kira-kira ya. Berarti usia Anda nanti benar-benar produktif. Di umur 40 tahun itu semangat-semangatnya lagi kerja. Jadi kalau mau menjadi pemimpin itu sudah mulai 40 tahun itu matang-matangnya jadi pemimpin. Kalau saya udah telat. Leadership, education, and skills. Anda di sini semua leader. Semua leader. Mungkin Anda merasa leader itu harus pintar ngomong, harus pintar pidato, harus pintar menulis, belum tentu. Kalau Anda academically excellent, Anda itu leader. As simple as that. Sekarang tinggal diasah keterampilan yang lain, keterampilan berbicara, keterampilan menulis, atau skills berbicara, skills menulis itu harus dilatih. Namun kalau Anda sudah di UK, sudah sekolah di UK, itu Anda adalah leader secara akademik. Anda punya authority dan Anda punya capacity saat Anda lulus nanti. Sekarang Anda tinggal menambahkan, kalau Anda mau ke arah team growth, maka Anda harus menambahkan sustainability literasi. Nggak gampang, nggak sulit kok. Ya, sustainability literasi itu nggak sulit, tinggal baca. Lebih sulit lagi kalau Anda belajar medicine, belajar fisika, lebih sulit lagi. So, leaders is not just about directing, it's also about inspiring or leading by example. Jadi kalau Anda punya kapten bola, Anda lihat bola, tidak semua kapten itu teriak-teriak, ya kan? Ada kapten yang memberi contoh, dia dengan example. Itu leadership. Yang ketiga, entrepreneurship. Nah, memang arti entrepreneurship di satu sisi adalah seseorang yang bisa melakukan inovasi, membuat startup, ya. Jadi kalau Anda memang punya kemampuan itu, silakan. Karena memang green growth ini menuntut Anda untuk bisa berinovasi, apalagi Anda yang belajar engineering, belajar science, ya, tentu dituntut untuk mempunyai inovasi. Tapi meskipun Anda bukan orang engineering atau orang science, tidak tertutup kemungkinan Anda untuk bisa menjadi seorang entrepreneur di bidang green growth. Itu saya katakan tadi, Anda juga bisa menjadi hoteliers, Anda bisa menjadi consultant, business developers, tapi semua menyangkut arahnya yang green growth misalnya. Yang kedua, generate ideas. Ini paling penting. Ya, Anda harus bisa keluar, mundur sedikit, apa ya kira-kira idenya ya. Kalau kita mau bicara masalah pengolahan sampah, ada nggak ide-ide baru yang bisa kita ciptakan? Namun yang paling penting adalah tentunya kalau kita sudah mengerjakan, jangan hanya cycle-nya 5 tahun. Cycle-nya BKN berapa lama? 5 tahun. Habis itu ganti apa? Ganti bernama. Ya, kalau menurut saya boleh nama berganti, tapi
Tapi mungkin hal-hal yang sudah baik harus dipertahankan, harus membuat sustainable. Jangan hanya mencari terobosan-terobosan atau istilah-istilah baru yang justru akan merusak, yang justru akan melemahkan. Ya, kalau Anda punya sesuatu committed dan juga sustainable. Yang dua terakhir, communication. Saya nggak perlu mau banyak ngomong di bidang communication, tapi communication itu perlu punya communication skills, karena communication itu tidak sama dengan bicara. Kalau bicara semua orang bisa, tapi communication itu juga sulit. Saya tidak terlalu bagus communication, ya saya juga masih belajar. Apalagi kalau kita berkomunikasi dengan orang luar, orang Inggris, Anda kerja grup nggak? Kerja kelompok nggak? Ya, kerja kelompok. Kalau zaman saya dulu, ya sekarang saya nggak tahu ya. Zaman saya dulu, kita itu biasanya punya prinsip yang namanya silence is golden. Padahal datang meeting dengan kepala kosong gitu, diam aja kita nggak tahu apa-apa. Gitu. Itu saya dulu. Tapi saya yakin sekarang nggak seperti itu dan jangan seperti itu. Sehingga kalau Anda datang meeting dengan kelompok, Anda sudah persiapkan kira-kira mau apa, sehingga ngomong di sana seperti yang tadi dikatakan Bu Yuri. Kita harus berani ngomong juga. Saya yakin sekarang jauh lebih baik daripada zaman saya. Dan yang terakhir, digital proficiency. Ini dari Malsep tadi ya. Yang terakhir, digital proficiency. Meskipun saya bukan techie, Anda jauh lebih techie sekarang. Cuma saya dulu berpikir, kalau saya tidak pernah mengikuti perkembangan, mungkin saya agak terlambat juga. Saya dapat, saya kan cerita ya, saya PhD ya. PhD-nya itu dibayarin atau dapat saya hanya tahunan, setahun. Sekarang nggak bisa lagi. Sekarang harus dapat full funding baru boleh dapat visa kan. Kalau dulu saya boleh. Setiap tahun saya bekerja untuk perusahaan yang berbeda-beda. Tapi yang saya buat juga yang aneh-aneh. Yang maksudnya gini, bukan yang something to do with I want to study, tapi sesuatu yang menambah membawa funding ke university sehingga universitasnya juga bisa bayar saya. Contoh yang paling sederhana. Waktu itu ada PDF file seperti ini. PDF-nya ini bisa dibuat interaktif. Ya. Simple banget. Itu kan cuma features untuk menambahkan script di sana sehingga perusahaan yang tadi menawarkan brosurnya tidak usah menghitung secara manual, tapi menghitung secara otomatis. Itu saya ingat sekali. Dari situ kerjain begitu saya bisa beli laptop. Saya bisa beli laptop bekas nggak apa-apa, tapi saya bisa beli laptop dari situ. Ini yang paling saya suka katanya si Karim Lakhani, profesor di Harvard Business School. Dia bilang AI will not replace human beings, tapi humans dengan AI akan mengganti humans dengan tanpa AI. We'll see. We'll see. Tapi saya juga ikut belajar, saya takut. Nanti dibilang profesor nggak laku lagi katanya, diganti sama AI semua. Jadi saya juga belajar AI. Alright, so almost there. Your degree is just a launch pad. Artinya apa? Begitu Anda sudah lulus, ini Anda benar-benar powerful. Ya, punya power yang luar biasa sehingga Anda bisa seperti roket. You have to establish your specialty. Yang tadi ada belajar masalah tadi public health, itu macam-macam public health ya. Anda harus pilih specialty Anda apa kira-kira. Itu yang akan di-push. Tambahkan juga technical skills dan juga soft skills. Translate this into real world solution. Berpikir apa kira-kira kata berdampak tadi saya mulai pakai sekarang. Jadi apapun yang Anda hasilnya nanti Anda pelajari, cobalah dipikirkan untuk bisa menghasilkan solusi. Betapapun kecilnya solusi itu, kalau Anda bisa hasilkan, bangganya luar biasa. Bangganya luar biasa. Jangan lupa kalau Anda bekerja, industri itu bukan mencari experts, tapi mencari orang yang mau belajar. Learners yang dia cari. Jadi jangan pernah berhenti, jangan pernah takut untuk mempelajari sesuatu yang baru. Each and every one of you, except me, you hold the key to Indonesia Emas.
Ya, Anda yang pegang kuncinya. Jadi 20 tahun lagi, you hold the key to Indonesia Emas. Kalau Anda yang tidak bisa menggunakan key-nya ini, saya juga nggak bisa. You can be a change agent. So now is your chance. I'm going to ask you some question here, and maybe you can write down, Pak. Ya, saya mau mendapat input dari Anda. Silakan dipilih pertanyaan ini. How do you think you're going to contribute effectively to clean growth for Indonesia Emas? Pilih aja pertanyaan di sini. What are you currently studying, and how do you see your expertise or skills contributing to clean growth? What networks do you have to support you? So you may not have the expertise in clean growth, but you may have, my dad back home has got the factories and he's got lots of friends. Yeah. So then you can think of, how can I use those networks? How can I reconfigure other people's expertise so that then I can pursue my career? What digital platform can effectively support your work? What skills would you like to develop further? Can I have one of these from you, please? Just one. Nah, berandai-andai di sini ya, berandai-andai dan bermimpi ya. Saya nunjukin dia. Tes. Silakan. Sebelumnya, salam kenal, nama saya Billy Sadat, saya belajar di Swansea University S2 Entrepreneurship and Innovation. Di Swansea. Ya. Jauh. Well, jauh. Kalau saya untuk sejauh ini, aku emang lumayan interest sama sustainability dan ingin berbawa impact itu juga kayak di Indonesia. Karena menurut aku kayak kurang adil aja kalau misalnya kayak aku belajar di negara maju ini yang benar-benar udah mikirin banget tentang kesehatan bumi untuk jangka panjang, tapi di kamu halaman aku sendiri benar-benar nggak ada peduli gitu. Jadi aku pengen buat bawa gitu ke Indonesia. Cuman untuk sekarang hal yang bisa aku lakuin saat ini adalah by influencing others through social media sih, untuk ngasih edukasi yang mungkin sebenarnya bukan impactnya belum terlalu besar, tapi itu hal yang ingin aku coba. Terus digital platform social media, it's just like answering awareness, right? And then skills yang I really try to develop dari sekarang adalah untuk belajar lebih tentang sustainability, karena jujur aku juga mau nanya pertanyaan Kak sebenarnya, karena di sustainability ini tuh lumayan kayak maju mundur karena menurut aku. Jadi kayak contohnya kalau misalnya kita di Indonesia kan namanya kayak ganti botol plastik tuh dengan membawa tumbler kemana-mana. Tapi di sisi lain pembuatan tumbler ini pun menurut aku nggak sehat-sehat banget juga untuk bumi, karena masih tetap menggunakan plastik. Terus ada elemen-elemen lainnya yang kita kurang tahu, tapi itu bisa sih membuat kerusakan. Bahkan kalau orang jadi banyak membeli nasi beli itu maksudnya salah satu penyebab kerusakan bumi itu karena budaya apa namanya kayak belanja terlalu besar kan. Jadi kayak ya maju mundur kena gitu. Itu juga salah alasan kenapa orang jadi skeptis untuk membahas tentang bumi dan budaya kesehatan bumi. Contohnya lagi kayak mobil listrik kan itu mengganti bensin kan, mengganti fosil. Tapi di sisi lain mobil listrik ini juga kan kita kalau aku pribadi masih kurang tahu tentang asal usulnya itu dari mana, dayanya itu dari mana, ada yang bilang batubara dari mana, batubara juga. Nah itu yang membuat orang kenapa jadinya mungkin aku udah bisa katakan dari yang aku lihat tuh orang jadi malas untuk menjaga kesehatan bumi. Nah itu sih. Jadi masih aku ingin pelajari dan ingin aku ajarin juga ke orang-orang. Very fair. Thank you. Banyak yang memang kalau kita berpikir itu yang paling problemnya adalah karena masalah ini masalah besar. Kalau masalahnya kecil gampang. Tadi saya kesana juga Pak Wamenq ngasih tahu tentang ini, sorry bergeser dikit ya, tapi mirip masalahnya. Tadi saya nanya kok, kalau menurut Ibu apa yang harus saya lakukan? Gimana caranya semua kok dipolitisasi ya? Kan gini, Pak, tadi Pak Menteri bilang gini, setiap tahun pada saat budgeting itu, Bu Menteri selalu dihadapkan pada masalah
Masalahnya adalah semua yang mengajukan duit itu bagus-bagus semua. Dan masalahnya bukan tanpa data, bukan tanpa politik atau dengan politik atau dan lain-lain. Tapi masalah yang utama adalah duit yang pas-pasan. Itu benar-benar, dia ngaku gitu. Jadi artinya apa? Artinya masalahnya begitu besar. Dan kalau kita mau berpikir masalah EV yang tadi yang saya juga belum punya EV loh. Saya masih jalan kaki. Nggak bisa. Cuma masalahnya gini. Dengan EV atau bukan, general electricity-nya juga dari batu bara kan, yang dengan pakai EV dong. Anda punya EV atau tidak itu lah yang sederhana begitu. Jadi kalau Anda memberitahu temannya, tapi temannya memberitahu 10 orang, yang dengar 9 orang lumayan lah, ya kan? At least you do something. Jadi kenapa saya katakan Anda memegang kunci Indonesia emas, karena pasti ada yang Anda bisa lakukan. Terus saya nggak percaya kalau seluruh kelas ini skeptis semua, saya nggak percaya. Pasti ada yang optimis kan ya. Kok hilang seperti saya? Oke, pertanyaan yang kedua, apa yang Anda harapkan dari pemerintah supaya clean growth ini, clean growth ini bisa flourishing gitu. Catat ya teman-teman ya, catat ya, nanti ada guru akan proses. Ini bukan karena saya, tapi kata-kata yang kunci Indonesia Mas tadi. Silakan Mas. Saya Fikri, saya studi di Master Enterprise di University of Leeds. Saya mengembangkan sejak tahun 2024 sejak kuliah mengembangkan pengelolaan sampah organik menjadi sumber alternatif protein. Sampah organik ya? Food waste. Food waste, biogas ya berarti ya? Kita pakai bioconversion technology. Oke. Ya, jadi kita jualnya itu jadi derivatif produk gitu. Jadi maggot. Oke. Ya, enggak. Itu pakan hewan, insect feed gitu. Tapi kita udah mulai dikeringin, dibuat minyak, tepung seperti itu. Jadi kita ubah ini sama-sama di pasar, di rumah makan itu jadi alternatif protein. Nah di Indonesia itu masih sangat baru, pas kita harus kenalin ke market dan lain-lain. Bahkan pemerintah sendiri, dinas lingkungan hidup saja tidak kenal teknologi yang dipakai ini. Padahal sampah mereka landfill sudah kewalahan dan lain-lain. Walaupun sudah mulai digalakkan begitu ya pemerintah tentang kita punya plan, walaupun baru saja di tahun 2023-2024 mereka membuat plan industri hijau, ekonomi hijau begitu. Tapi masalahnya adalah mereka tuh sering kali ketika berbicara, ini khusus di pemerintah ya Pak, kita pernah FGD sama Kementerian KLHK itu misalnya tentang ekolabel gitu. Harusnya karena gini, biaya produksi untuk produk-produk hijau itu tuh biasanya lebih tinggi. Dan market di Indonesia ini mereka kemampuan belinya itu tidak setinggi itu. Dan tidak juga mungkin di sini mereka udah melihat big corp dan lain-lain. Tapi di Indonesia itu masih sangat kecil. Khususnya pemerintah ini perlu mendorong secara regulasi. Tadi berbicara soal green financing, menurut saya itu sangat penting. Karena kami teman-teman startup hijau itu tuh mengalami kesulitan untuk convincing karena return of investment dari nilai uang itu tuh kita lebih lama. Misalnya mereka, aku lebih baik invest di teknologi, mereka 5 tahun kembali. Kita itu perlu 10-15 tahun, bahkan bisa lebih lama. Nah, ini Pak, mungkin kalau dari saya sih harapannya regulasi ini juga bisa membantu. Equity ya? Iya. Equity ya? Iya. Apa? Equity itu tadi yang bikin polisi dihukum berat. Benar, Yes, di sini tuh gitu Pak di UK. Di mana-mana di seluruh dunia itu yang namanya teknologi bersih itu pasti lebih mahal. Memang begitu. Nah, apakah bisa lebih murah? Bisa. Kan tadi ada dua rumus ya Pak ya. Revenue-nya naik atau cost-nya turun. Ya kan? Jadi kalau kita bisa menjual lebih murah, kan revenue-nya naik.
Tapi masalahnya kan Anda bilang tadi karena harganya mahal, jadi revenue-nya nggak bisa naik-naik kan. Supaya Anda bisa thriving, cost-nya harus turun kan. Jadi Anda harus dibantu sama pemerintah atau saingan Anda harus didukung sama pemerintah supaya Anda bisa thriving. Nah, di negara-negara maju itu hanya begitu semua. Jadi ESG-nya semua dilihat, segala rumah harus ada rating energinya, ratingnya itu harus menuruti syarat, baru bisa dikontraktif. Nah itu kan cara-cara mempersempit ruang kerja atau mempersempit langkah yang membuat polusi tadi. Nah jadi benar banget itu, saya setuju dengan adanya insentif dari pemerintah, ya bukan menginsentif Anda saja, tapi menghukum kompetitor Anda yang Anda susah berkompetisi kan. Ya tidak sekasar itulah. Jadi maksudnya ke sana di mana yang bersih akan diinsentifikasi, yang kotor akan dihukum. Nah sebenarnya Pak, itu Pak, mungkin sekarang saya ada pertanyaan di situ Pak, insentif dari pemerintah itu. KLHK udah mulai membuat itu, tetapi kembali lagi kayak kebijakan populis itu selalu yang muncul gitu. Kayak disinsentif dan insentif ini kayak belum terlihat nih gelagat untuk itu bisa terimplementasi dengan baik. Nah mungkin ini sih menurut saya. Indonesia kan nggak sendirian, Indonesia juga ada pressure dari negara lain dari luar negeri ya. Jadi sekarang belum, kan ke depan 5 tahun ke depan pressure lebih besar. Kalau pressure lebih besar, maka mereka harus punya membuatkan peraturan-peraturan baru ya untuk bisa menginsentifikasi yang clean, yang bersih dan bisa menghukum yang kotor. Cuman menuju ke arah sana. Oke. Hampir setengah 6. Ini pertanyaan yang diajukan oleh panitia ke saya. Apakah Indonesia emas achievable by 2045? What do you think? The key holder? Probably not. Probably not. Probably not, probably yes. Ya. Saya yakin. Tapi subjeknya banyak. If-nya banyak. Ya. Dan semakin banyak if-nya, semakin less probable kan ya. Jadi tugas Anda itu menurunkan if tadi. If-nya dikurangi nanti. Supaya Indonesia emas bisa terjadi di 2045. Ini yang bisa dilakukan kalau Anda ngomongin clean growth. Clean growth is key in unlocking demographic dividends, youth employment, education and skills, economic resilience, environmental stability, entrepreneurship, and also global competitiveness. You're welcome to have this presentation. I think Panitia has this presentation. This is my only worry. I think it's your worry as well. If mismanaged, skills deficit, dan juga mismatch, unemployment, crime, socio-economic instability, poverty. Jadi mau jadi Indonesia emas, mau jadi negara maju, terus terjebak di negara berkembang. That's it, I think. Thank you. Thank you, Professor Benny, for this very insightful talk. We would like to invite you to sit down in the talk show chair for the question and answer. So, to begin with, we will open for 2 questions. And okay, 1, 2. Terima kasih. Tadi makanya KBR ini luar biasa, ternyata panitia dulunya yang paham banget sampai jadi speaker sekarang. Pertanyaannya apakah untuk mencapai Indonesia masih harus ada di Indonesia? Baik, ketika saya tadi kan ditanya apa yang diminta pemerintah dan kebetulan oleh Pak, saya minta paspor Indonesia sangat kuat sekuat itu. I don't think it's to do with passport in my Ya, tapi karena beberapa hal kayak saya penelitian saya bekerja di BRIN dan teman-teman BRIN ketika sudah tidak lagi dari mungkin adalah penelitian dari dari MIT di Indonesia sendiri. Mungkin saya, tapi untuk bidang saya seperti penelitian bidang analisa, kebijakan analisa, kita harus membuat kebijakan dan privilege paspor itu sangat luar biasa.
tadi balik apakah tadi mencapai Indonesia Emas itu harus di Indonesia? Karena menurut saya dengan mengurangi burden unemployment, teman-teman yang lulusan S2 di Indonesia itu banyak sekali. Mereka mencari kerja di Indonesia itu susah. Kita pulang untuk komitmen mereka. Ketika kita punya peluang untuk sebenarnya thrive membantu Indonesia Emas dari luar. Tapi apakah itu saya pernah dari kabar saya tadi. Saya dulu ya sebelum saya lupa. Jadi kalau menurut saya nggak harus physical itu hanya apalagi sekarang zaman dulu sudah ada internet dan segala macam. Dan itu sudah saya buktikan. Saya buka program-program karena gini, Anda sekolah di luar negeri full time. Anda beruntung bisa di sini full time. Banyak loh teman-teman yang di Indonesia itu dapat beasiswa, tapi nggak bisa keluar negeri. I cannot afford to be 4 years PhD di luar karena istri saya menjabat, anak saya nggak bisa ke luar negeri for whatever reason. Jadi usaha saya adalah saya membuka bagaimana bisa saya mengaruhi universitas saya untuk bisa jemput bola dengan BRIN, DBR, ya kan? DBR itu adalah salah satu usaha kita untuk menuju ke arah sana. Gimana caranya supaya teman-teman yang di BRIN yang nggak bisa keluar tadi, yang tidak seberuntungan Anda bisa keluar. Beruntung itu artinya bukan hanya dapat beasiswa ya, tapi punya waktu, afford to be abroad. Mereka di Indonesia tapi bisa mengenyam pendidikan dari luar. Salah satu contoh. Yang kedua banyak sekali ISMA dulu saya pernah ISMA. Anak ISMA yang ke Coventry, saya setelah mereka lulus, saya kasih beasiswa 3 orang. Itu kan simple. Tapi I can do something. Karena kalau saya di Indonesia belum tentu saya bisa. Berarti kita perlu banyak lebih KKB ini. Nah, poinnya adalah kita harus pikir mas. Kita harus berpikir apa ya kira-kira ya. Networking tadi benar banget. Jadi networking membantu Indonesia. Kalau Anda pulang ke Indonesia, mungkin Anda nggak punya networking yang untuk mengembangkan ke sana. Dengan di luar negeri Anda bisa bernetwork untuk berkontribusi ke Indonesia, membantu teman-teman Indonesia. Anda tahu di paper saya banyak sekali yang saya buat paper dengan teman-teman Indonesia. Tujuannya apa? Itu tadi memberikan kesempatan pada mereka untuk mereka juga bisa berkolaborasi dengan yang di luar ini. Itu salah satu aja paling sorry itu saya. Thank you. Cuma saya kira banyak sekali bisa. Tapi bisa nggak untuk soal paspor ini gimana? Karena rekan saya mau conference yang annually kita pasti ke conference itu tidak bisa hadir gara-gara paspor. Saya melihatnya gini, saya melihatnya orang Cina itu lebih berat lagi. Orang Cina belum bisa traveling nih. Tapi kok bisa sukses? Kok bisa dia buat desain? Kok bisa tampil seperti itu? Jadi kalau paspor itu menjadi halangan, boleh jadi halangan, tapi bukan halangan utama. One day if you want to switch, or one day you can have paspor yang lebih powerful, oke, tapi selama kita masih menunggu, kita bisa do something else. Next question. Right. Thank you for the presentation. Very insightful. My name is Rafael. I go to UCL and take security studies, so it does not have much to do with sustainable growth. Mostly I study about conflicts. My question is, I want to take a couple of things that you said earlier. First is, sustainable technology is more expensive, right? And at the same time, kayak dibilang tadi kita uangnya juga pas-pasan. So, and with that, the wider population of Indonesia, they have daily problems still thinking about what should I eat tonight, how do I get enough money to get milk for my children, right? So, how would you convince the wider population that the government should be spending more of their money to achieve clean growth when they have these problems which are more real to them? No, I won't. I can't. I won't. I can't because ignorance is one of those many ways towards Indonesia. That's my point. I'm not trying to say growth is the only, but one way of doing that is by playing in growth or by pushing economic growth that is clean.
Of course, it doesn't. It's not free from problems. It's not free from equity problems. Yeah, like so many people, when you say if the user base, so many people cannot eat. Of course. It's not something I say that you have to do this, you have to do everything also. But if you could do something simple in that area, if you want to grow, just remember, I want to grow clean. And the degree of clean may be this much. That's fine. If you cannot achieve this much, so clean, this much, that's fine. As long as you're not adding to the problems for those people. That's my opinion. So progress is just progress. I think we have to progress, yeah. Whether we can, if we do not have dream, if we do not have ideas now, we will not have Indonesia. But for sure, if the whole room here saying that impossible, everybody have this pessimistic, of course we will not have. Because you guys, you are the key holders. Keep saying that. You are the key holders of this Indonesian house. Not people who sat at home there, who's thinking, I can't eat, I can't have education. Probably not with them, but with you. Because you're here already. Okay, maybe we will have another last question, probably. Prof, terima kasih sudah menginspirasi sekali. Saya dari Purnomo, saya dari BSI Politik sekarang. Di Bidang apa? Bidang politik. Politik, wah bicara tentang clean growth, kalau kita bicara tentang growth itu sendiri, maka elemen utamanya adalah policy dari government. Ya kan? Maka ketika government membuat sebuah environment kebijakan yang support sustainability dan green growth. Nah, masalah Indonesia adalah ketidakkonsistenan. Kita punya green financing tadi teman kita dari BTK. Kita punya green bonds, finance-nya udah green. Kita punya cita-cita green-nya udah ada. Gitu. Tapi implementasi di lapangannya itu yang masih yang konsisten. Contoh kasus adalah penerapan AMDAL sawit misalnya. Ketika sawit itu adalah bagian dari growth, tapi pembukaan atau pemberian izin sawit tidak dibarengi dengan AMDAL yang lalu itu mendukung green growth. Ini misalnya siup untuk pertambangan itu masih acak-adul. Acak-adulnya adalah tidak ada wilayah yang dipetakan memang untuk mining gitu. Lalu ada area lain yang sebagai buffer untuk sustainability atau environmental cleanness yang situ ya, yang untuk sink the carbon gitu. Nah, contohnya ada Raja Ampat yang sudah diacak-acak, ya kan? Nah, pertanyaannya, menurut Prof, clean growth Indonesia ini harus mulai dari mana? Itu dulu deh. Tergantung siapa yang nanya. Politik tergantung dari kebijakan. Tergantung dari kebijakan. Ya, ini bukan linear kalau menurut saya. Bukan linear. Tergantung dari mana kalian yang bisa untuk memulai. Menurut saya, saya tidak bisa memulai dari sisi kebijakan karena saya tidak punya kuasa. Saya punya kuasanya atau saya punya authority di membina teman-teman calon dosen untuk bisa mengurus hal itu. Jadi kalau yang mau rekrut ke saya, yang saya rekrut adalah orang-orang yang bermain di sekitar green growth. Itu yang saya bisa kuasai, itu yang bisa saya kontrol. Jadi tergantung pada yang Anda bisa kontrol dari mana. Menurut saya itu yang pertama harus dilakukan. Memang nggak gampang. Kalau gampang sudah selesai. Maksudnya kalau dari si government-nya, Prof, kalau pemerintah Indonesia mau mulai green growth, mulai dari mana? Ya dari yang green pemerintahnya green dulu dong. Clean for everything ya. Milih green government dulu. Yes. Tahu maksudnya yang membuat itu lama. Yes. Ada yang menguasai batubara lah, ada yang menguasai dengan berbagai dalih,
selama itu masih ada. Thank you very much for really. Before we close the session, we would like to thank Momentus Internet from Indonesia for the generous support in making ASIC 2025 possible. As Indonesian Central Bank, their commitment to empowering knowledge exchange and visualization is truly inspiring. Thank you, Bank Indonesia, for standing with us in the ideas, generation, and nation. Anyone from Bank Indonesia? Once again, thank you very much for being here. Applause for me. I want to thank you because this is a really good opportunity for me to hear directly from you and get some ideas, because everywhere I go, I also learn from people I talk to. Yeah. I think again, thank you very much for being honest. Thank you very much for being direct. Yeah. And thank you very much for giving me the opportunity to talk to you. Okay? All the best, everyone. Yeah.